Ini merupakan tugas pokok dan fungsi penyiapan dari seni TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian di seni TNI Angkatan Darat itu ada satuan-satuan, salah satunya Satuan Seni Tempur. Nah, Satuan Seni Tempur ini berada di berbagai satuan, termasuk di Kostrad. Di Kostrad sendiri, di Divisi Infanteri 2 Kostrad, ada satu batalion seni tempur, yaitu Yonsipur 10. Nah, karena Yonsipur 10 juga telah menerima 8 unit M3I Amphibious Ponton ini, maka harus dilatih prajuritnya sehingga profesional. Minimal bisa mengawaki alutsista yang ada ini dengan baik. Sehingga pimpinan Angkatan Darat memerintahkan alutsista yang baru ini segera digelar latihan. Dan kita melaksanakan latihan kepada prajurit, walaupun mereka sebenarnya sudah penataran di negara asal tempat alutsista ini, tapi secara profesionalisme sesuai dengan tugas kita nanti ke depan, kita buat suatu latihan yang realismenya untuk menghadapi tugas pertempuran, sehingga dilatihlah prajurit Yonsipur 10-2 Kostrad ini agar supaya profesional. Dan tujuan dari latihan ini memang masih pada tingkat memahami mampu. Jadi latihan yang kita gelar kemarin, kita menggunakan metode praktek, kemudian ada teori juga, kemudian drill teknis dan drill taktis. Ini memang, metode ini memang untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan prajurit, sehingga dia profesional. Dengan kita melihat latihan kemarin, ternyata ini juga sangat efektif bisa kita gunakan untuk penanggulangan bencana. Karena apabila ada jembatan putus, kita tidak begitu lama untuk merangkai ini. Kalau jembatan beli cukup lama, ini tinggal dirangkai sedemikian rupa dalam waktu yang tidak sampai 1 jam. Kemarin kita cobanya 57 menit sudah terrangkai, dan itu bisa mengantisipasi kemungkinan terjelek apabila ada dampak bencana terhadap masyarakat. Jadi jembatan Amphibious Ponton ini sebenarnya terdiri dari 5 set, yaitu ada kendaraan pandur. Ini kendaraan pandur ini digunakan untuk proses komando, kendali, dan komunikasi yang disebut K3. Kemudian ada kendaraan yaitu Tatrafon Trackway. Ini kendaraan Von Trackway ini digunakan apabila kita akan gelar Amphibious Ponton ini menghadapi medan yang tanahnya lembek, sehingga kita gelar semacam jalan yang terbuat dari baja. Nah, ini kendaraan ini gunanya seperti itu. Mungkin para wartawan lihat di sana ada semacam lapisan baja yang ada di tanah itu untuk bisa melewati kendaraan-kendaraan yang berat ini. Kemudian yang kedua ada Treva Recovery Vehicle. Nah, ini digunakan untuk kegiatan recovery atau untuk kegiatan evakuasi dan pemulihan. Jadi kalau misalnya kendaraan ini kan kita berhadapan dengan sungai, kemudian medan yang mungkin tidak memungkinkan, karena ini barang-barang ini alutsista kan sangat berat. Apabila terjadi hambatan ini ada kendaraan recovery yang bisa menarik, mengangkat apabila mungkin nancap dan sebagainya. Kemudian yang ketiga M3I Amphibious Ponton sendiri. Nah, M3I Amphibious Ponton sendiri ini digunakan sebenarnya untuk penyeberangan, baik personil, kemudian alutsista yang berat yang dimiliki kita, dan bisa digunakan juga untuk 2 fungsi sebenarnya, penyeberangan, kemudian ferry. Jadi bisa berguna sebagai ferry juga. Ada 8 unit. Dan kalau 8 unit dirangkaikan menjadi suatu jembatan yang kurang lebih panjangnya 100 meter lebih.